Selamat pagi, Shalom. Renungan firman Tuhan pada doa pagi ini mengenai pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik bukanlah ditentukan dari orang-orang di sekitar kita, melainkan dari sikap diri kita sendiri. Pergaulan itu dapat dikatakan baik bila mana kita dapat menjadi terang Kristus dan memberi teladan hidup bagi teman-teman di lingkungan pergaulan kita. Dalam pergaulan, menjadikan diri kita sebagai teman merupakan tindakan yang aktif dalam mempengaruhi orang lain. Seringkali kita berpikir untuk tidak dipengaruhi oleh pergaulan yang buruk, dan oleh karenanya kita pun mengambil sikap untuk menjauhinya. Padahal ada saat di mana kita dapat berperan untuk memberi pengaruh kepada orang lain tentang kebaikan, sikap hidup yang benar, kejujuran, dan kesalehan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang seringkali menjauhkan kita dari Tuhan adalah pergaulan yang salah. Pergaulan sering dipakai iblis dan disusupi dengan mudah untuk membuat kita tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Sering orang terhanyut dengan sikap dan pola pikir kompromi dengan argumen, tidak masalah saya bergaul dengan siapapun, toh saya sudah dewasa, saya tahu mana yang benar, dan saya cuma bergaul saja, tidak terbawa-bawa oleh sikap mereka. Sikap kompromi seperti inilah awal dari kesalahan demi kesalahan yang kita buat selanjutnya. Firman Tuhan berkata jelas, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mengapa kita sebagai orang percaya harus secara ketat mengawasi dengan siapa kita bergaul? Iblis sedang bekerja dengan hebat memakai mulut dan pikiran orang lain untuk menghanyutkan orang percaya. Melalui perkataan-perkataan itu, iblis memakai banyak mulut untuk merusak gambar diri orang percaya. Mengapa gambar diri? Karena setelah seseorang rusak gambar dirinya, dia mulai bekerja, dia mulai percaya dengan apa yang orang lain katakan tentang dirinya. Maka dengan mudahnya orang itu akan hidup sesuai dengan apa kata orang tentang dirinya. Perkataan orang lain yang negatif itu tanpa disadari mulai menjadi kutuk yang mengikat di dalam hidupnya. Banyak orang semakin tersesat dan menjauh dari Tuhan karena tidak pernah mau memilih apa kata Tuhan, tetapi malah percaya dengan apa kata orang lain tentangnya. Ingat, kehendak Allah tidak pernah sesuai dengan kehendak daging. Orang yang hidup menurut daging akan memikirkan kedagingan belaka, dan orang yang hidup menurut rohlah yang akan memikirkan perkara-perkara rohani. Di dalam Roma pasal 8 ayat 7 dan 8. Mengapa manusia mudah jatuh dan disesatkan melalui pergaulan? Karena manusia punya kecenderungan selalu ingin menyenangkan semua orang. Itu sebabnya banyak orang tidak sungguh-sungguh taat dalam kebenaran karena mereka takut ditolak manusia. Mereka memilih bersahabat dengan dosa, mencari kesenangan dan puji-pujian yang sia-sia.
Jadi awasilah pergaulan, lingkungan, lepaskan dan buang semua hal sia-sia. Dalam Mazmur pasal 1, katakan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur pasal 1 merupakan pernyataan berkat dari manusia saleh dan suatu kepercayaan bahwa Allah akan membimbingnya senantiasa. Mazmur ini mulai dengan memperlihatkan kehidupan khas yang nyata dari seorang benar. Ada 3 ciri kehidupan khas orang benar. Yang pertama adalah berani berkata tidak kepada keduniawian. Mazmur pasal 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pada kalimat tersebut, kata kerja berjalan, berdiri, dan duduk menyatakan suatu hubungan negatif yang bisa membawa seseorang kepada kerusakan. Ketika seseorang berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk di kumpulan pencemooh, seseorang menyerap hal-hal yang negatif. Sampai berapa jauh kita berhati-hati dalam pergaulan? Seseorang dapat memiliki banyak orang untuk dianggapnya sebagai sahabat-sahabat. Kita semua memang perlu berlaku sebagai sahabat dengan sikap yang benar, walaupun kepada orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh sekalipun. Jika kita mau menjadi saksi yang efektif dalam komunitas, namun jika kita ingin menjadi saksi dalam komunitas duniawi, kita terlebih dahulu harus memiliki persekutuan yang lebih kuat di dalam tubuh Kristus untuk memastikan kita tidak disesatkan oleh sahabat-sahabat dunia kita. Ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Menurut penulis David Baker, dasar persahabatan duniawi adalah kepentingan bersama dan dipupuk dengan keuntungan bersama. Sementara persahabatan di dalam tubuh Kristus dibangun di atas iman yang sama dan dipupuk dengan prinsip memberi, menerima,
yang murni dan tulus, bukan untuk kepentingan, bukan untuk keuntungan bersama. Seorang sahabat dalam Kristus tidak akan menghakimi kita, tetapi juga tidak akan membenarkan perbuatan dosa kita. Mereka akan mendorong kita untuk sepenuhnya bertanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Dengan cara ini, seperti tertulis di dalam Amsal pasal 27 ayat 6, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Marilah, sementara kita menjadi saksi di dunia luar, kita bertumbuh terlebih dulu dalam persekutuan yang benar dengan sesama pengikut Kristus. Hal yang kedua adalah berakar pada kesukaan atas firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kehendak yang mantap yang mengatur kehidupan lahiriah kita berakar dalam perasaan yang telah dikuasai oleh kebenaran Allah, dan dari akal budi yang selalu diberikan santapan dengan ajaran-ajaran Tuhan. Dalam ayat 3, hidup akan menghasilkan panen istimewa dengan mengambil daya hidup dari hukum Allah. Seperti menimba air dari sungai, maka hidup itu akan berbuah, selalu hijau, dan berkelimpahan. Dunia membutuhkan kehidupan anak-anak Allah yang menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang berakar di dalam firman-Nya? Ada kesaksian tahun 1985, Emma Sibarani memulai usaha berjualan makanan khas Tapanuli Utara. Tetapi sejak itu pula, Emma gemar bermain judi. Kebiasaan ini terus berlangsung hingga ia menikah di tahun 1988. Suaminya telah berusaha memberikan nasihat, tetapi karena watak Emma yang keras, setiap nasihat selalu memicu pertengkaran. Suami Emma terpaksa membiarkannya berjudi karena dalam keadaan tidak terima ditegur, Emma membanting barang-barang dalam rumah. Kebiasaan berjudi Emma pelan tapi pasti juga merambah kebiasaan buruk lain seperti meminjam uang, merokok, dan minum minuman keras. Tahun 1996 terjadi kebakaran di wilayah tempat Emma berjualan. Ada 12 tempat berjualan makanan yang terbakar. Hanya rumah makan Emma satu-satunya yang selamat dari kobaran api. Selama 9 bulan, Emma berjualan sendirian di lokasi tersebut, sampai petugas kota lengkap dengan bulldozer datang untuk menjadikan lokasi
dekat pelabuhan itu sebagai taman. Di tengah kepanikan, Emma minta pertolongan kepada teman-teman judinya, tetapi tidak ada seorang pun yang mau membantunya. Saat itu ia mulai merenungkan semua uang yang sudah ia hamburkan sia-sia dengan berjudi. Ia sadar bahwa kini keadaannya sungguh menyedihkan. Disitulah Emma mulai ingat kepada Tuhan. Akhir tahun 1996, Emma datang ke gereja. Emma mulai berdoa mengenai keinginan dagingnya yang selama ini membelenggunya. Rokok dan judi yang mengikatnya ia akui di hadapan Tuhan dan berjanji berusaha melepaskan kebiasaan buruk itu. Dan Tuhan mendengar doa orang yang hancur hatinya. Di hari Minggu itu, Emma pulang dari gereja sambil bersukacita karena Roh Kudus bekerja di dalam hatinya dan mengampuni dirinya. Tahun 1997, Emma menemukan sebuah tempat yang bisa disewa bulanan. Singkat cerita, Emma mendapat tempat baru di dekat pelabuhan. Ia langsung mendapat tempat di lokasi yang sangat strategis, hingga usahanya berjalan lancar. Ia mendapat hikmat untuk mengembalikan semua uang yang pernah ia pinjam. Dan kini Emma tahu bahwa yang paling berharga dalam hidupnya ialah pada saat Yesus merangkul hidupnya. Ketika dosanya hampir matang dan berbuahkan maut. Tuhan Yesus merangkulnya kembali dan mengubah seluruh hidupnya, serta apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Sekarang hal yang ketiga adalah berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 4-6. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik sama sekali tidak berarti hanya seperti sekam, tidak memiliki kemantapan, tanpa daya di hadapan penghakiman Tuhan, dan tidak punya bagian dalam persekutuan orang benar. Dia yang mengenal jalan orang benar, artinya dia mengawasi dan mengindahkan keseluruhan sifat dan tingkah laku mereka. Di dalam 2 Timotius 2 pasal 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Menjamin masa depan mereka yang berlawanan dengan nasib orang fasik. Dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Sudah ada sebuah kisah. Warga sebuah desa keluar dari rumahnya dan berkumpul di lapangan. Mereka memandang ke langit dan berdesak kagum. Alangkah indahnya pelangi. Seru bapak tua dengan tersenyum lebar seraya menunjuk ke angkasa. Lihat, lengkung pelangi seperti jembatan. Cantik sekali, saut seorang ibu dengan gembira. Di angkasa, 7 warna pelangi bergumam bangga dengan mendengar puji-pujian warga desa tersebut. Merah menepuk dada. Pasti aku paling disukai. Warnaku membuat pelangi terlihat manis. Warna jingga menimpali, jangan sombong. Warnaku membuat pelangi berseri. Bila orang melihatku akan bersemangat. Kuning tidak mau kalah. Tidak bisa, warnaku yang paling cerah. Protes diikuti yang lainnya. Akulah warna yang paling cemerlang. Tukas warna biru dan hijau hampir bersamaan. Tidak, akulah yang paling anggun setelah ungu. Mereka saling mengejek satu sama lain dan merendahkan yang lain. Matahari merasa terganggu oleh perdebatan mereka, lalu mengusulkan, bagaimana kalau kalian berpisah? Pergi kemana kalian suka. Siapa yang paling banyak dilihat, itulah warna yang paling indah. 7 warna pelangi setuju, dan mereka mendengar, mereka berpencar ke segala penjuru. Bahkan ada yang melayang di antara pohon-pohon di rindang di sekitar desa. Ketika warga desa melihat perubahan menjadi terkejut, mereka berteriak, ayo lari, langit akan runtuh, pelangi tercerai-berai, kita harus menyelamatkan diri. Semua orang berhamburan masuk ke rumahnya, menutup pintu dan jendela. 7 warna pelangi bingung dengan sikap warga desa. Mereka mendatangi matahari. Matahari tersenyum dan berkata, tahukah kalian bahwa dengan bersatu kalian tampak indah? Warga desa mengagumi kalian sebagai keluarga pelangi yang utuh, bukan satu persatu warna. Kekristenan menyatakan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita tidak dapat mengekspresikan iman Kristen tanpa memiliki keintiman dengan Tuhan dan keharmonisan dengan sesama. Dalam persekutuan rohani, kita mencapai kesatuan dengan menaklukkan diri kepada pikiran dan perasaan Kristus. Dan jika kesatuan terjadi, Kristus nyata di dalam kita dan berkat Allah tercurah di dalam kehidupan kita. Jadi ciri kehidupan khas orang benar adalah dalam pergaulan yang baik, yang harus didasari. Yang pertama, berani berkata tidak kepada keduniawian. Yang kedua, berakar dalam kesukaan atas firman Tuhan. Dan yang ketiga, berkenan di hadapan Tuhan. Amin.